Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi azal laili hadarna fi azal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyati wa ashabihi wa halal baiti kirabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Charlie sebagai ahli rumah yang saya hormati, bapak-bapak yang berhadir pada malam hari ini, insya Allah semua kita dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir dan datang kembali di rumah ini dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah kemarin kita dapat telepon dari saudara di Jakarta. Beliau mengomen, kata beliau, ngaji dalam bentuk dialog itu lebih enak Pak Abu, lebih menarik, lebih mudah kami menangkap, santai tapi pasti. Nah, sedalam apapun kami cepat mencerna. Jadi kita katakan, iya, insya Allah kita akan mempertahankan metode itu. Dan sekarang kita mencoba memunculkan metode baru, yaitu kalau dulu kajian umum yang dibahas itu adalah masalah yang terdengar, yang terlihat, yang terasa, yang terjadi di alam semesta, yang tertulis, tercatat di buku-buku. Nah, kemudian kita meningkat kepada kelas 2, kita mengaji tapi memandang ke dalam. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan metode kita masuk ke dalam, memandang keluar. Itu dalam rangka untuk mempermudah paham supaya kita bisa mengamalkan dengan baik dan benar sehingga tidak sulit. Jadi untuk itu sudah kita siapkan yang pertama surat Al-Asri, yang kedua surat Wat-Tini, yang ketiga Al-Baqarah ayat 30. Jadi silakan Pak Arif ya, Al-Asri. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi pada surat Wal Asri itu ada kejelasan. Wal Asri itu artinya demi waktu asar, Pak. Nah, jadi waktu sholat yang 5 itu mulai pada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu punya makna semua, Pak. Saya buka sedikit kan. Waktu zuhur itu adalah suatu momentum di mana waktu itu Allah memerintahkan kepada Muhammad Rasul. Ingat, Muhammad Rasul bukan Muhammad Nabi. Muhammad sifat Allah, Muhammad wujud serta Allah, untuk mencari lembaga Adam. Nah, jadi lembaga Adam itu terdiri dari 4 anasir.
anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Nah, jadi Muhammad pergi kepada anasir angin. Nah, kalau ana artinya saya, siru itu rahasia. Aku rahasianya, kata Muhammad. Jadi barang itu barang gaib, belum nyata. Nah, seketika Muhammad hendak mengambil anasir angin itu, maka yang gaib tadi menyatakan diri, bahkan hendak menerkam, hendak memputing beliungkan Muhammad itu. Maka Muhammad membentak, lalu dia tunduk, ruku dan sujud, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, diambil oleh Muhammad. Kemudian Muhammad datang ke ini, anasir air. Nah, seketika dia masih gaib, nah waktu mau diambil oleh Muhammad, dia menzohirkan diri. Nah, dia ingin menangkap dan menenggelamkan Muhammad. Jadi Muhammad membentak, kemudian dia tunduk, ruku, sujud sambil mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah dapat dua. Nah, seketika yang ketiga itu api. Muhammad datang kepada an-nasiru, api. Akulah rahasia api. Artinya waktu itu api gaib. Tiba-tiba dia menzohirkan diri, tak menyambar. Maka oleh Muhammad dibentak. Dia tunduk, dia ruku, dia sujud sambil mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dapat tiga. Nah, kemudian Muhammad mendatangi tanah. Nah, tanah ini tidak ada melawan. Tidak ada melawan karena dia nyata, real, zohir. Dia berkata la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Jadi ucapan tanah ini lebih lengkap. La ilaha illallah Muhammad itu adalah hamba dan utusan. Langsung diambil. Nah, jadi menzohirnya anasir angin, air, api, tanah tadi, maka itulah sebabnya terjadi sholat zuhur. Zuhur tadinya menzohirkan. Nah, itu kisahnya itu. Nah, kalau asar itu menunjukkan kepada siapa Muhammad itu. Muhammad itu kan dalam bahasa Arabnya kan Muhammad. Kalau dalam bahasa kita kan orang yang membawa sifat. Sifat itu isinya adalah sidik, amanat, tabligh, fatanah. Jadi menceritakan orang yang menundukkan empat anasir yang zahir tadi. Makanya asyar. Nah, jadi wal asri tadi artinya demi waktu asar. Demi waktu munculnya sifat Muhammad yang empat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sesungguhnya, coba Bapak terjemahkan. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Jadi insan itu benar-benar berada dalam kerugian. Ada suatu wadah, insan itu dimasukkan ke dalam itu. Itu apa? Itu kerugian. Kecuali bagi mereka apa tadi? Yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh. Kecuali bagi mereka yang beriman. Ya, beriman, beramal soleh, ciri-cirinya kalau dia bertausiah dengan kebenaran, kalau dia bertausiah dengan kesabaran. Nah, nanti kan kita ceritakan itu apa itu insan. Jadi insan itu adalah nama daripada ruh itu sendiri, atau nama daripada diri kita sendiri. Jadi kita tuh punya nama banyak, Pak. Seketika kita tersertih daripada Muhammad Rasul, nama kita tuh Nur. Kalau kita adalah Nur Muhammad, Muhammad itu adalah Nur Allah. Ingat, ini Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi. Nah, ini biar penonton video paham. Jangan diartikan nanti Muhammad Nabi, kalau Muhammad Nabi tidak nyambung. Karena langit dan bumi ini belum dijadikan begitu. Jadi kita adalah Nur Muhammad,
Muhammad adalah nur Allah. Jadi waktu itu nama kita nur, cahaya. Nah, seketika kita berhadapan dengan Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata utusannya, yaitu Muhammad tadi, nama kita mukmin. Nah, itu. Kemudian seketika kita ditiupkan ke dalam tubuh, nama kita ruh. Ditiupkan, nama kita ruh. Seketika kita terpari, nama kita insan. Seketika terpari di hati tadi, nama kita insan. Seketika kita menampung persoalan, ada kejadian, ada persoalan yang enak, yang tidak enak, yang sedih, yang suka, itu nama kita akal. Seketika kita mencari solusi, mengatasi persoalan tadi, nama kita fikir. Seketika kita menimbang manfaat dan mudarat daripada apa yang kita eksekusikan, nama kita hayal, menimbang manfaat mudarat. Nah, seketika kita merangkum, setelah paham semuanya itu, kita merangkum, nama kita paham. Seketika kita bereksekusi, nama kita alimun atau ilmu. Jadi ilmu itu nama kita, Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan menuntut ilmu itu bukan begitu pengertiannya. Karena ilmu itu adalah diri kita. Ilmu itu sudah. Yang belum itu pengetahuan. Gitu. Jadi kita hitung dulu nama kita tadi kan. Nur, mukmin, ruh, insan, akal, fikir, hayal, paham, ilmu. 9. Nah, nanti dilengkapi dengan 10 namanya mukmin. Mukmin tadi. Mukmin lagi. Ya. Mukmin sudah. 10 ini nanti dilengkapi menjadi abdi, hamba. Jadi sesungguhnya insan. Nah, itu dia bercerita tentang kita itu. Berada dalam kerugian. Nah, kecuali kalau dia kembali dalam posisi iman. Nah, coba kita ingatkan, nur, mukmin atau iman, ruh, insan. Nah, kalau dia masih berada beratas nama insan, dia masih berada dalam kerugian. Dia harus naik menjadi ruh kembali, naik menjadi mukmin. Nah, kalau sudah sampai di mukmin ini, kalau dia bertausiah, pasti dengan kesabaran, pasti dengan kebenaran, pasti dengan kasih sayang. Nah, itu. Sekarang timbul pertanyaan, khusri itu adalah kerugian. Barangnya apa? Nah, bendanya mana? Bendanya tubuh kita. Tubuh kita itulah khusri. Nah, di dalam tubuh itu sudah ada 4 yang kemarin kita bicarakan. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Ada dalam tubuh kita dia. Anasir angin itu sifatnya pantang kelintasan, dapat pacak dengan orang kaya, dapat pacak dengan orang lebih, dapat dengan orang sukses, timbul iri dengki. Anasir air itu pantang kerendahan, bawaan itu nak tinggi itulah, hebat-hebat dia itulah, pintar-pintar dia itulah. Kemudian anasir tanah itu rakus, pantang kekurangan. Anasir api pantang tersinggung dan tidak kalah. Jadi kalau angin ini dia berkawan dengan tanah, akan memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, deki, hasud, pindah tamak, loba, dan sombong. Kalau angin ini bergabung dengan api, menjadi nafsu amarah. Bawaan itu benci, dendam, menghancurkan. Nah, tapi kalau dia berkumpul berempat ini, dia menjadi nafsu sawiyah. Jadi kalau angin ketemu tanah namanya nafsu lawamah, angin ketemu api namanya nafsu amarah, kalau dia bergabung namanya nafsu sawiyah. Kepada yang 4 inilah diturunkan si itu tadi, si mukmin tadi. Otomatis dia akan bertemu, akan ribut. Yang khusrin itu yang 4 ini. Sifatnya tadi pantang kelintasan, pantang kurang, pantang kalah, pantang tersinggung.
Inilah khusrin yang 4 macam inilah. Jadi si nur tadi, si iman tadi, si ruh tadi, si insan tadi dimasukkan ke dalam ini. Itu yang terjadi sekarang. Dalam bahasa lain, nur, mukmin, ruh, insan, itulah diri kita. Kita tuh dimasukkan ke situ. Makanya kita dalam sehari-hari itu begalau. Nah, itu. Kecuali kalau kita beriman atau mukmin, atau dalam bahasa lain kecuali kita mencoba untuk naik dari insan naik ke ruh, ruh ke iman. Nah, momentum itulah disebut dengan sholat. Jadi kita keluar dari batang tubuh kita, kita bertemu Allah dan Rasul dalam sholat. Baru mukmin nama kita. Jadi mukmin itu nama seketika kita keluar dari batang tubuh ini. Makanya kata Nabi Muhammad, ukhruju anil ajsamikum wa hukmi fatatunani. Kamu keluar dari batang tubuhmu itu, dari hukumku, kamu bertemu dengan aku. Maka di situ kamu adalah mukmin. Tapi kalau tidak keluar, tetap nama kita insan digebuki oleh yang 4 ini. Oleh si khusrin ini, yang merugi ini. Itu bahasan di surat Wal Asri. Sekarang Watini, silakan Pak. Hampir mirip itu, kisahnya bermirip. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya, terjemahkan. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jadi situ tertulis laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh kami sudah menjadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Apa itu sebaik-baik kejadian? Yaitu wahdaniyat. Satu saja yang menciptakannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin. Sebaik-baik kejadian. Dia adalah Nur Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Kemudian kami masukkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu asfal. Asfal itu hitam. Jadi cerita Wal Asri dengan Wattin itu nyambung. Sama kisahnya. Kalau di Wal Asri itu insan tadi dimasukkan ke tempat yang mengandung kerugian, kerusakan, kekacauan. Kalau di Wattin ini dimasukkan ke dalam asfal. Asfal itu hitam. Nah, kecuali bagi yang beriman dan beramal soleh. Artinya dia beriman itu dia kembali kepada posisi dari insan naik ke ruh, dari ruh naik ke mukmin. Caranya kok amal soleh, soleh itu sholat. Lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa usaha kita keluar dari tubuh untuk tidak dipengaruhi oleh aspal ataupun oleh khusrin tadi, oleh 4 anasir tadi, yaitu kita keluar menuju Rasul dengan Allah. Itulah sholat.
Kita akan termasuk orang yang dikecualikan. Baik di wal asri ataupun di watini ceritanya sama. Kalau di wal asri apa? Ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali dia itu berperan sebagai mukmin dan melaksanakan solihat, sholat. Ciri-cirinya kalau dia ngomong watawasau bil haq. Kalau di ceramah-ceramah itu Pak Charlie dia hanya memberikan yang baik-baik, yang benar-benar, yang enak-enak. Tidak pernah nyindir orang, tidak pernah mencaci orang, menghina orang, tidak pernah. Karena tujuannya mengajak orang menjadi baik. Kemudian watawa sobri. Nah, dia menyampaikan itu dengan sabar. Dengan sabar. Di ayat lain watawa sabil marhamah, dia menyampaikan itu dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian. Kenapa seperti itu? Nah, misalnya katakanlah salah seorang saudara kita itu sedang bermaksiat kan. Nah, itu bagaimanapun alasannya harus kita datangi. Kita adalah saudara dia, dia adalah saudara kita datangi. Nah, sampaikanlah kepada dia itu kata-kata yang baik, yang benar, yang mudah, yang indah, yang menyejukkan hatinya mendengar. Tidak ada tendensius. Mungkin kita pernah memperhatikan orang-orang berceramah justru melampiaskan sakit hatinya, melampiaskan kekecewaannya. Perhatikanlah Pak. Baik terhadap rakyat, terhadap pejabat, maupun terhadap penguasa. Pasti dia melampiaskan kekesalannya, kejengkelan, kekecewaan. Nah, kalau kita bertujuan berdakwah, mengajak orang menjadi baik, itu tidak makai. Tidak itu. Harus dia bersifat mukmin. Nah, bersifat mukmin. Beramal soleh. Caranya kok? Sampaikan yang benar. Sampaikan yang benar. Jadi, kita sering dengar yang benar, yang benar. Apa itu yang benar? Al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka kamu jangan ragu kepadanya. Artinya, sampaikanlah dengan ruh, dengan hati yang paling dalam. Pasti dia bersifat dengan sifat yang 4 tadi. Sidik, amanah, tabligh, fatamah. Nah, itu. Seketika disampaikan, mungkin saudaranya itu tidak nerima, mungkin akan marah, membentak, mungkin akan bertindak arogan. Dia stop dulu. Seminggu kemudian datang lagi. Nah, ini watawasau sobri. Dia bertausiah dengan sabar. Sabar itu apa? Sabar itu Muhammad. Nah, Muhammad itu apa? Muhammad itu sifat. Sama lah dengan cerita tadi. Dia berwasiat dengan sifat yang 4. Dimarah, dibentak, bahkan mungkin dilempar dengan baskom, atau diusir, dicaci maki. Dia tetap dengan sifat yang 4, tenang. Nah, kalau tadi seminggu jaraknya, dia datang. Nah, itu yang ketiga ini sebulan. Datang lagi. Sudahlah, mbak perempuan itu. Kasihan bini kamu, kasihan anak kamu. Kasihan usaha kamu yang baru naik. Kamu baru kayu dikit, kamu sudah mulai macam-macam, main perempuan, main minum, dan main judi. Jangan. Akhirnya apa terjadi? Mungkin kita dipukul, disakitinya, dicaci makinya, didorongnya, sampai lecet luka. Marah. Orang beriman tidak begitu. Yaitu watawasau bil marhamah. Itulah jurus terakhir, Pak. Jadi seorang yang beriman, beramal soleh, ciri-ciri orangnya kalau dia berdakwah, pertama kali dia berdakwah dengan kebenaran, kedua dengan kesabaran, ketiga dengan kasih sayang. Tidak akan dia marah, tidak akan dia benci. Dia tetap kasih, dia sayang kepada saudara. Artinya apa? Dia doakan. Ya Allah, aku sudah sampaikan, aku sudah beritakan, aku sudah ajak. Maka aku berlepas diri daripada beliau. Tapi kalau bisa tolong tunjuki beliau. Itu ciri-ciri. Nah, ini pedoman bagi para pendakwah, bagi para ustadz. Jadi jangan pernah kita berpikir kita bisa memperbaiki pribadi orang, jangan. Karena hak menunjukkan itulah haknya Allah. Hak menyesatkan pun haknya Allah. Jadi tidak usah terburu-buru kita agar mereka jadi baik, tidak usah. Karena tugas kita tuh wazakir inama anta muzakir.
tugas kamu tuh ingatkan saudaramu, ya tugas hanya mengingatkan saja. Tidak ada ceritanya kita memperubah atau memperbaiki, dah. Baik terhadap istri, anak, saudara, tetangga, teman. Tidak ada, Pak. Jangan pernah kita memberikan kebaikan kepada orang dengan harapan kita bisa merubah karakter, kepribadian, bawaan kita. Kita cuma mengingatkan baik. Makanya tidak ada kebencian, kemarahan, kemurkaan di situ. Apalagi caci maki, tidak ada. Maka bagi kita yang berdakwah, berceramah, sampai menyebut aib, sampai mencaci maki, sampai memarah-marah, mungkin perlu ditinjau kembali kebijakan itu. Karena orang beriman beramal soleh, kalau dia berdakwah tidak seperti itu. Watawasau bil haq, watawasau bil sabri, watawasau bil marhamah. Itu terakhir. Bertausiah dan kasih sayang. Nah gitu, Pak. Sudah. Jadi wal asri dengan watini itu ceritanya sama. Nah sekarang giliran Pak Charlie. Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, ini untuk menjelaskan kisah itu. Biar kita terang. Minum kopi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terjemahkan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi sebelum kita bahas ini, ya saya jelaskan kepada para netizen, kepada Abu Fikri Lovers mengenai masalah jamaah yang hari ini mengaji bersama saya. Jumlahnya tidak banyak, yaitu 4 orang. Mereka ini adalah orang-orang muslim yang bersemangat mencari jalan kembali kepada Tuhan, menuju kebaikan dan kebenaran. Nah, persoalan bacaan yang saudara tanyakan kepada saya tempo hari, ya itulah kesepakatan mereka. Jadi jangan dulu kita tunggu kita fasih dulu baca Quran, kita habis Quran dulu baru kita mengkaji tasawuf. Jangan begitu juga. Artinya kita boleh memulai berguyur-guyur. Bahkan kita belum bisa ngaji pun boleh kita mengaji kajian tasawuf ini. Kenapa seperti itu? Nah, sejatinya kitab Quran, kitab hadis itu hanya pedoman tentang kehidupan. Di situ diceritakan Allah, Rasul dan diri kita serta pengembangannya. Jadi kita membaca kitab Quran itu fasih ataupun tidak fasih, intinya yang kita baca itu pedoman. Tapi benda yang dipedomani tidak ada di situ. Kenapa? Sifatnya keterangan. Nah, oleh karena itu kita bisa mengaji atau belum, atau mungkin bacanya masih pelan-pelan perlahan-lahan, itu tidak ada masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau kita mengaji, bacaan kita itu terbata-bata, maka dapat pahala 2. 2 di mana? Pertama sekali semangat, kedua keadaannya seperti itu. Jadi tidak usah dipersoalkan, yang penting paham mereka itu. Oke, kita lanjut. Itu sebagai jawaban daripada pertanyaan saudara beberapa waktu lalu. Jadi di situ ada penjelasan
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah. Jadi ini Allah berbicara melalui Rasul via Nabi Muhammad. Iya. Ingatlah. Seketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Apa katanya? Aku hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Aku hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Pemimpin, pengatur. Ah, itu. Ya dari namanya aja udah jelas, khalifah. Khalifah, khalafah. Artinya pertikaian, perselisihan. Nah, wajar kalau malaikat berkata ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima. Adakah patut engkau jadikan juga orang yang akan bermusuh-musuhan, bertikai, berperang-perangan, bertumpah darahan, sedangkan kami mensucikan engkau, memuji engkau. Maka ditutup oleh Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, yang dibaca Pak Charlie tadi sama ceritanya itu tadi. Itu menceritakan diri kita itu. Yang namanya nur tadi, mukmin tadi, ruh tadi dimasukkan dalam tubuh. Maka berubah nama menjadi insan. Nah, sebenarnya insan itu adalah nama daripada manusia yang ada di tubuh. Tapi dinamakan kepada ruh. Nah, setelah dia masuk ke tubuh, si nur tadi, si mukmin tadi masuk ke tubuh, maka dia berhadapan dengan yang empat. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Nah, dia betul dengan yang empat ini. Kenapa seperti itu? Karena Allah pernah berfirman dalam surat At-Tagabun, yaitu surat 64 ayat 2 itu, Pak. Coba dibuka. Surat At-Tagabun. Surat berapa? 64. Surat nomor 64 ayat 2. Holakos. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal Bukan. Huwallazi khalaqakum. Wallazi khalaqakum. Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallaha bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Nah, itu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi Allah menjelaskan kembali melalui Rasul via Nabi Muhammad, tertulis pada surat At-Tagabun, ya surat nomor 64 ayat 2 tadi, wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'minun. Dia menjadikan kamu, di antara kamu ada yang kafir, di antara kamu ada yang beriman. Itu dalam skup umum. Tetapi ingat, kafir itu dari dalam diri, iman juga dari dalam diri. Maka dalam kajian tasawuf, di alih pengertiannya, dia itu menciptakan batang tubuh yang satu. Di dalam batang tubuh yang satu itu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Nah, yang mukmin yang kita ceritakan tadi, ruh yang ditiupkan itu mukmin. Dialah diri kita sebenar diri. Dialah khalifah yang Allah maksud. Dialah yang dimasukkan ke dalam khusrin tadi. Dialah yang dimasukkan ke dalam asfali safilin tadi. Setelah dia dimasukkan, nah itu, maka dia bertemu dengan yang kafir, yang empat. Nah itu. Nah, yang kafir ini siapa? Yang kafir itu adalah manusia. Coba buka surat Adiyat, wal Adiyat itu surat 100, ya, ayat 6 dan 7.
ayat 6 dan 7. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu. nah, jadi yang kafir itu adalah manusia. Nah, di situ tertulis insan. Nah, insan itu nama manusia, manusia itu nama insan. Jadi roh tadi dinamakan dengan nama dia karena roh ada dalam itu. Jadi manusia itu yang kafir kata Allah. Terhadap kekafirannya dia mengetahui. Jadi timbul pertanyaan, si mukmin adalah roh, si kafir adalah manusia. Manusia ini siapa? Gitu lah. Manusia itu yang 4 anasir tadi. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Maka itu perlu kita buka pada surat At-Tariq, surat nomor 86, ayat 5 sampai 7. At-Tariq ayat surat 86 ayat 5 sampai 7. Khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah ya, terjemahan. Ayat 5 Pak ya. Fal yang zuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang memancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. nah itu. Jadi perlu kita pahami karena pada tubuh yang satu itu ada mukmin, ada kafir. Yang kafir itu adalah manusia. Artinya yang kafir itu bukan kita, Pak. Kalau kita kan namanya mukmin, kita adalah ruh, datang daripada Allah kan. Ditiupkan ke dalam tubuh itu pada usia tubuh itu 14-10 hari. Jadi kita adalah mukmin, kita adalah ruh. Itu, kita adalah nur. Nah, manusia itu yang terbuat dari air sulbi tadi. Air mani tadi. Setelah dipelajari, di air itu terdapat makhluk kecil. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Disebut orang spermatozoa. Jumlahnya jutaan ekor. Itulah yang masuk ke dalam rahim perempuan. Masuk ke telur atau ovum perempuan. Berkembang. Nah, itu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Terjadi perkembangan ini menunjukkan dia hidup. Lalu pertanyaan, siapakah yang hidup di dalam benda mungil tadi? Itulah yang 4 anasir tadi. Angin, air, tanah, api. Kalau digabung namanya manusia atau insan. Itulah yang kafir. Nah, itulah yang bertemu dengan kita di dalam tubuh yang satu ini. Pas kita dimasukkan, bertemulah dengan yang 4 ini tadi. Nah, yang 4 ini yang disebut dengan khusri. Yang 4 ini disebut dengan asfal. Tujuan kita apa? Ya mengkhalifahi, mendidik, membina, melatih, mengajar, mengajak dia kembali kepada Allah dan Rasul. Tujuannya Allah tuh kita dimasukkan itu. Jadi 4 itu kita didik, kita bina. Tapi apa daya, kita kan tidak tahu itu. Kita tidak tahu kisah itu. Buktinya, kita masih berani iri dengki. Padahal iri dengki itu bukan sifat kita. Kita masih bisa membenci. Kita masih bisa berkhianat. Kita masih bisa menipu. Bisa menganiaya, bahkan bisa membunuh. Semua yang disebutkan itu satu pun dari sifat kita. Itu sifat yang 4 tadi. Itu. Kenapa kita bisa melakukan yang buruk-buruk yang diceritakan tadi? Karena kita tidak jadi mengkualifahi.
tidak jadi mendidik, membina mereka yang 4 ini. Justru mereka yang 4 ini menguasai kita. Dibawalah kita kepada kisah-kisah daripada kepribadian mereka ini. Pantang kelintasan, nah, itu sifat angin kan. Lihatnya orang maju, sukses, berhasil, timbul kebencian, irinya, dengkinya, ingin menghancurkan. Nah, itu. Lihatnya orang hebat, dia pengen hebat pula. Pantang kerendahan, belajar malas, menuntut pengetahuan malas, tapi ingin tinggi, tidak bisa. Ujung-ujungnya kemana-mana ngotah. Kamu belum, kalau aku, nah, belum seberapa kamu nih kalau aku. Padahal orang tahu, dia tidak punya tahu pengetahuan apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, kecuali omon-omon. Nah, kadang-kadang muncul pula sifat rakus pantang kekurangan. Duitlah banyak, hartalah banyak, pangkatlah tinggi, pengaruhlah besar, masih ngambil hak orang. Kemudian muncul pula sifat pantang tersinggung, tidak mau kalah. Nah, itulah yang perlu dikalifahi oleh kita. Nah, kalau kita tidak tahu cerita ini, ya selesai kitanya. Makanya jadilah kita seperti anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Semestinya kita bertugas untuk anasir angin, misalnya pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang pintar, sukses. Nah, kita olah dia itu. Kita olah. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi orang baik. Orang itu bisa berhasil, orang itu bisa sukses. Kenapa saya tidak? Kalau begitu saya harus belajar. Kalau perlu saya belajar dengan dia. Nah, mestinya kita mengarahkan dia itu seperti itu. Mengajarkan sifat anasir angin tadi. Supaya tidak ada iri dengki terhadap orang sukses. Itu tugas kita sebagai khalifah dalam tubuh ini. Nah, seketika kita bertemu dengan anasir air yang sifatnya pantang kerendahan, ingin tinggi saja, ingin besar dia itulah, hebat dia itulah. Kita nasihati, kau bisa tinggi, kau bisa besar, kau bisa hebat, tapi harus belajar. Kalau kau tidak belajar, kau ingin besar, hebat, tidak mungkin. Diajaklah dia belajar. Diajarkan dia pengetahuan. Nah, dari sinilah kita harus tahu kalau kita harus berkapasitas. Si roh tadi, si mukmin tadi berkapasitas karena dia guru. Dia pemimpin, dia pendidik. Mendidik yang 4 ini. Maka berat peranan kita di situ. Itu. Nah, kemudian yang rakus pantang kekurangan tadi, duitlah banyak, hartalah banyak, pangkat tinggi, masih mencuri juga, rakus pantang kekurangan, ya kita alihkan pandangan dia. Kita gunakan pepatah orang Minang, ada usaha mau dicari, tidak ada usaha mau dimakan. Artinya di saat duit itu banyak, jangan berhenti bekerja, cari duit. Kalau tidak ada lagi apa boleh buat, yang ada itu lagi kita makan. Bukan punya orang kita ambil, yang punya kita ini makan. Nah, yang mengajarkan itu siapa? Roh tadi, mukmin tadi, kita tadi. Di sinilah pentingnya si mukmin tadi, si roh tadi, diri kita tadi punya kapasitas. Nah, itu. Nah, seketika kita bertemu dengan anasir api yang pantang tersinggung, yang tidak mau kalah, kita ajarkan kepada dia supaya kamu jangan gampang tersinggung. Kamu harus kenali setiap orang. Ingat, kalau berbicara itu ada 3 kelas. Kalau kita ngomong dengan orang yang tinggi dari kita, nyaman, sama besar, aman. Tapi ngomong di bawah kelas kita, hati-hati. Kenapa? Apa yang kita sebutkan, apa yang kita bicarakan, itu dalam pikiran dia. Kita cuma ngasih tahu, kau tuh kan jualan makanan, marulah pagi-pagi itu mandi, biar necis, enak orang nengok kamu, biar lancar daganganmu, kan bagus. Tapi apa kata dia? Mentang-mentang bersih, menghina aku, katakan aku tidak mandi. Jadi nasihat kita tuh diartikan seperti apa yang dia pikirkan. Itulah kalau kita berhadapan dengan orang bawah. Nah, yang lebih penting lagi adalah
di saat kita memberikan nasihat atau tausiah kepada mereka yang berempat tadi, hati-hati. Karena mereka ini saling tolong-menolong. Ini ada ayat yang berbunyi, saling tolong-menolong itu kan. Ini surat Al-Anfal nomor 873. Al-Anfal. Al-Anfal Ya, ayat 73. 73. Baca Pak. Ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang kufur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah untuk saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Jadi orang kafir, orang ingkar, kita tidak cerita orang luar ini. Orang kafir, orang ingkar yang kita hadapi dalam tubuh itu, mereka itu dengan satu dengan lain saling tolong. Saling tolong apa? Saling tolong untuk menyerang kita, Pak. Menyerang mukmin, menyerang roh, menyerang kita. Nah, jika kita tidak cepat melaksanakan itu seperti yang Allah perintahkan, maka terjadi kerusakan di langit dan di bumi. Maka oleh karena itu kita harus punya kapasitas, punya kualitas, punya kemampuan untuk mendidik, membina mereka itu. Kenapa? Seketika anasir angin bertemu dengan anasir tanah, bekerja sama dia, maka muncullah namanya nafsu lawamah. 10 sifat lahir. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Kalau si angin tadi sudah bersatu dengan tanah, akan terjadi 10 sifat ini. Usahakan jangan sampai terjadi mereka bergabung. Ini kan kita cerita dalam diri nih. Jangan sampai mereka bergabung, putus tali rantai. Karena kalau dia bergabung nanti akan muncul 10 sifat. Nah, kemudian anasir angin tadi kalau dia bersatu, bekerja sama, saling tolong dengan anasir api, muncullah nafsu amarah. Benci, dendam, menghancurkan atau membunuh. Kita putus tali rantainya. Nah, gitu. Karena mereka saling tolong-menolong. Nah, dalam rangka kita watawasobil haq, watawasobil sobri, watawasobil marhamah, caranya adalah kita gabung yang 4 anasir tadi. Angin, air, tanah, api tadi kita gabung. Maka muncullah sifat sawiyah, sifat keanak-anakan. Apa yang terjadi? Dia senang dengan kita. Kenapa? Karena kita kasih makan, kita kasih minum, kita ajak rekreasi, kita kasih hadiah. Pokoknya kita senang-senangkan dia. Nah, mulai terbuka nih rahasia untuk mengalahkan 4 anasir tadi. Nah, di sini kita harus punya kapasitas keuangan, kapasitas harta benda. Makanya saya katakan kemarin, kalau ada kawan kita berduit, bawaan tuh suka nolong orang, ngasih orang, ya, membandarkan orang, biasanya dia mudah diikuti, mudah dituruti orang. Gak usah jauh-jauh, kita contoh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jangankan di Indonesia, di dunia jangan-jangan tidak ada pemimpin seperti dia. Sebegitu mudahnya dia merubah semua keadaan yang berat-berat, menggusur perumahan. Kan kita tonton tuh. Dia ngomong, ini tanah siapa? Tanah pribadi atau tanah PU atau pemerintah? Tanah pemerintah. Pamit tak waktu maka ini? Tidak. Nah, sekarang mau digusur. Dengar gusur itu kan yang 4 tadi kan naik. Tapi apa kata Deddy Mulyadi? Tenang. Kita gusur sekarang. Kita buatkan tempat
yang bagus, tertata. Selama penggusuran, mungkin 1 bulan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya beri belanja untuk 1 bulan. Dan barang-barang bapak-bapak saya beli, bagikan kepada masyarakat. Apa yang terjadi? Tenang. Tapi nanti kami tetap dagang di sini, Pak. Tetap dagang, tapi dibagusi, dirapikan. Tenang. Tidak ada gejolak. Begitu juga rumah-rumah yang berada di atas sungai. Berbahaya. Karena di bawah itu banyak sampah. Itulah menyebabkan banjir. Digusur. Tapi tetap dengan metode yang sama. Pokoknya cerita Deddy Mulyadi ini persis bagaimana seorang khalifah mampu menyatukan anasir angin, air, tanah, api, sehingga menjadi nafsu sawiyah, nafsu anak-anak. Diajak riang-riang, senang-senang, dikasih duit makan sebulan, dikasih persiapan rumah. Tidak di sini, mungkin di tempat lain dibangunkan rumah, dan itu dia buktikan. Nah itu Pak. Jadi real adanya ini. Jadi kaji ke dalam ini dibawa keluar, bertemu. Makanya seorang khalifah, di samping kapasitas keilmuan, kualitas kepintaran, dia juga punya kapasitas kualitas ekonomi yang bagus. Sehingga mudah bagi dia untuk menundukkan 4 anasir tadi. Disinilah diperlukan seorang yang berkapasitas ilmunya, berkualitas ilmunya, tapi materinya kurang, finansialnya tidak banyak. Dibutuhkan kawan yang punya potensi di bidang materi, bekerja sama untuk menundukkan 4 anasir yang ada pada diri teman, sahabat, saudara kita. Kalau tidak bisa seperti Deddy Mulyadi, gitu. Nah itu yang perlu kita pahami dalam sisi mengkhalifah ini. Tapi kalau tidak seperti itu Pak, udah Pak, digebukinya gitu Pak. Kita digebukinya, kita lemah. Yang muncul adalah iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Pengkhianatan, pemberangusan, pembunuhan atas nama hawa nafsu. Semakin tinggi jabatan, semakin berbahaya. Makanya terjadi pemimpin-pemimpin seperti Fir'aun, Namrud, Aman, dan Fir'aun yang lainnya. Nah itulah gunanya kenapa pengajian kita kali ini metodenya dari dalam keluar, gitu Pak. Nah kemudian coba dibaca lagi surat Al-Fat, surat nomor 48 ayat 29. Surat apa? Al-Fat, surat nomor 48 ayat 29. Al-Fat, Artinya ya. Surat nomor 48 ayat 29. Terjemahan Pak. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sama mereka, kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, itu dalam Arabnya Muhammadur Rasulullah. Ya. Allazi nama'u al-kufar.
ya. Ya. Nah, jadi Muhammad itu Rasulullah. Jadi yang kita cerita ini Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi. Muhammad itu adalah Rasul. Muhammad yang kita ceritakan adalah Muhammad Rasul, bukan Muhammad Nabi. Orang yang berserta beliau, itu orang yang sholat, orang yang bersama dengan beliau, keras kepada orang kafir, keras kepada orang ingkar. Artinya bukan kepada orang di luar diri. Dia itu keras kepada orang kafir yang ada dalam diri, yang jumlahnya 4 tadi. Itu. Nah, saking kerasnya kepada orang kafir tadi, kita baca surat ini, Al-Baqarah ayat 191. Ya. 191. Al-Baqarah. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, jadi kita orang beriman, kita mukmin, kita ruhani, diperintah oleh Allah, bunuh mereka dimanapun kamu temui mereka, dimanapun mereka itu keluar, bunuh mereka. Ini bukan cerita orang berbeda merek agama di luar diri kita gitu. Tapi dia bercerita tentang orang yang ingkar, orang yang kafir yang ada dalam diri kita. Apakah mereka yang dibunuh? Bukan. Yang dibunuh itu kemauan mereka. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Nah, itu yang dipungkas. Dia mulai ngajak kita untuk iri dengki, pungkas. Dia ngajak kita untuk berkhianat, pungkas. Dia ngajak kita untuk berdendam-dendaman, pungkas. Dia ngajak kita untuk mengambil hak orang lain, pungkas. Bukan kita ikut. Itu yang dimaksud oleh Allah, bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan. Tapi jangan diganggu mereka seketika mereka berada di tempat sujud yang mulia. Artinya seketika mereka sudah mulai ikut kepada kamu, jangan lagi dipersoalkan. Kan tujuan kita kan untuk mendidik, membina mereka itu untuk sujud di tempat yang mulia, sebagaimana kita sujud di tempat itu bersama Rasul dan Allah. Itu tujuan kita tuh. Nah, oleh sebagian orang ini diartikan orang di luar merek, agamanya bukan Islam, misalnya Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani. Oleh karena sebagian kita tidak memahami makna ayat ini, dikiranya nak dibunuh itu orang-orang yang berbeda merek. Kalau memang kita berani, lakukanlah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Tetangga kita agama beda merek dengan kita. Ada Buddha, ada Hindu, ada Yahudi, ada Nasrani. Kita bunuh baik dia. Ayatnya ada. Apa yang terjadi? Kekacauan di kampung, kekacauan di negeri, kekacauan di negara. Oleh karena kita tidak paham dengan ayat ini tadi. Itu terjadi pasti. Nah, kenyataan sekarang apa terjadi? Di sebelah kita ada yang berbeda merek. Mereka baik. Hari-hari raya besar dia mengantarkan kue, ngasih nasi. Kita pun begitu, memberikan makanan kepada mereka, damai rukun. Nampaknya berbeda merek tidak bersoal dalam pergaulan di masyarakat, berbangsa bernegara. Makanya banyak orang menyalahkan ayat ini. Padahal bukan ayat ini salah, pahamnya yang keliru. Nah, kemudian ada lagi kalimat yang berbunyi di ini Al-Baqarah ayat 120.
Jangan dulu itu. Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 dulu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi seketika Allah berkata Yahudi, seketika Allah berkata Nasrani, janganlah kamu menjadikan mereka itu pemimpin atau teman setia atau teman dekat. Ini Allah yang ngajarkan. Kita artikan orang yang merek agamanya kebenaran sama dengan kalimat itu. Ada kan yang agama orang mereknya Yahudi? Ada. Mereknya Nasrani? Kita kira orang itu. Tapi kita pelajari lagi apa itu Yahudi. Yahudi itu adalah orang yang sudah diberi petunjuk, diberikan arahan oleh Allah dan Rasul melalui diri kita kepada mereka yang berempat. Mereka bukan berterima kasih, malah menyerang kita. Berarti dia menunjukkan jangan kamu jadikan yang berempat itu pemimpin kamu, yang berempat itu teman dekat kamu. Jangan, kata Tuhan. Kalau kamu jadikan, kamu lagi ditekannya. Jangan. Kenapa seperti itu? Coba tengok surat Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Walan tardo angkal Yahudi wal Nasara hatta tatabi'an milatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan redha kepada kamu sebelum kamu bersifat sebagaimana sifat mereka. Oleh karena ayat inilah kita pandang orang Yahudi Nasrani itu sifatnya buruk. Kan itu yang terjadi di alam semesta terbuka ini. Pada antara mereka Yahudi itu banyak orang baik. Di antara mereka yang Nasrani itu banyak orang baik. Nah, kalau kita ingin melihat kebaikan mereka, tengok di zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu jadi Nabi, agama di Arab itu agama apa? Agama apa, Pak Jarli? Ya, tentu Yahudi kan? Nasrani kan? Boleh jadi keluarga Muhammad ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Dan kita tidak boleh menafikan waktu itu Islam belum ada. Bahkan indikasi ini terbukti. Sewaktu Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama kali, istri beliau Siti Khadijah itu membawa Nabi Muhammad kepada pamannya beliau, Waraqah bin Nawfal, pendeta. Nah, diceritakan oleh Siti Khadijah, wahai pamanku Waraqah bin Nawfal, suamiku ini mengalami begini. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Wah, kalau begitu wahai anandaku Siti Khadijah, suamimu inilah yang akan menjadi pemimpin dunia, yang sudah diceritakan oleh Isa dan kitab. Dia akan membawa dunia ini kepada kebaikan dan kebenaran dan kemenangan. Dialah Rasul terakhir. Seandainya aku masih hidup, seketika dia dikejar, tidak dibunuh oleh keluarganya, pasti aku orang yang pertama kali akan membela dia. Ingat, ini Nasrani loh. Ya kan? Begitu cara kita memahami, biar terang. Kalau aku masih hidup di saat dia diusir oleh keluarganya, maka aku yang pertama kali akan membela beliau. Kata Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani. Jadi setelah kita melihat kenyataan ini, ternyata Nasrani yang dimaksud bukan Nasrani yang di luar, tapi Nasrani yang ada dalam diri kita, yang dia sudah ditolong, dibina, dididik, tapi dia melawan. Itulah yang empat tadi. Dia bisa Yahudi, dia bisa Nasrani, dia bisa kafir, dia bisa munafik, dia bisa zalim. Jadi lari ke dalam.
Kalau keluar justru banyak orang-orang Nasrani yang baik. Bahkan seketika hijrah yang pertama, sahabat Nabi, Nabi sendiri mengarahkan sahabat itu pergi ke Ethiopia. Ethiopia itu rajanya Negus, seorang Nasrani. Ngapa tidak ke tempat lain? Begitu. Bahkan di antara 12 istri Nabi itu ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi. Pada saat itu tidak bersoal masalah merek. Gitu. Jadi perlu kita pahami kembali untuk akhir zaman, terutama Indonesia. Tolong Anda perhatikan ini, saudaraku. Yahudi Nasrani yang dimaksud oleh kitab Quran ini, dia tidak menjurus kepada yang di luar diri. Fakta sejarah, Waraka bin Nawfal, pendeta Nasrani, Raja Negus, bahkan orang yang pertama kali mengatakan Muhammad ini nanti akan menjadi nabi, khataman nabiyin, itu pendeta Bukhairah, Nasrani. Ya kan, Pak? Kan ada cerita itu. Ya, kita masih kecil. Seketika Abu Thalib membawa atau memimpin pasukan dagang. Nah, bertahun-tahun pendeta Bukhairah ini setiap kafilah lewat, dia perhatikan langit. Ada ndak awan berjalan? Ndak pernah ada. Nah, sekali ini ada. Langsung cepat-cepat dia kasih tahu dengan pembantu-pembantunya, siapkan makanan, siapkan minuman, aku nak nyetop kelompok ini. Kenapa? Ada ciri-ciri seorang Rasul, seorang Nabi terakhir, Mesias, Juru Selamat. Didatangilah kelompok Abu Thalib. Bapak-bapak, saudara-saudara, stop dulu, istirahat di rumah saya. Kenapa, Pak? Ya kita minum-minum dulu, makan-makan. Akhirnya mereka mau. Disiapkan minuman, disiap makanan. Siapa pemimpinnya? Ini, Pak Abu Thalib. Oh ya, Pak Abu Thalib, silakan. Nah, di saat mereka teman-teman lain sedang asik-asik makan dan minum, pendeta Bukhairah berbisik pada Abu Thalib, apakah masih ada orang sih? Ada anak kecil. Boleh kita ke situ? Boleh. Siapa beliau? Ponakan saya, anak saya. Nah, pergilah pendeta Bukhairah dengan Abu Thalib menuju Muhammad kecil. Apa yang terjadi? Seketika beliau duduk di bawah batang pohon itu runduk. Kemudian awan di atas beliau. Seketika dia berdiri, tidak tembus bayang-bayang. Tidak ada bayang-bayang. Apa kata Bukhairah? Inilah dia. Apa yang Anda maksud, Tuhan? Kata Abu Thalib. Ya, inilah dia. Satu lagi. Boleh dibuka baju? Boleh? Buka. Seketika dibuka baju Muhammad, dia lihat punggungnya, langsung Bukhairah mata, tutup. Karena Bukhairah itu punya pandangan batin yang jauh, yang dalam. Akhirnya Abu Thalib bingung, ada apa? Ada apa, Tuhan? Waduh, saudara Abu Thalib, anakmu ini, ponakanmu ini adalah juru selamat akhir zaman. Dia adalah Rasul, penutup semua nabi-nabi. Inilah yang kutunggu-tunggu selama ini. Makanya aku tak sanggup lihat khataman nabiin yang ada di punggung beliau. Aku tutup. Nah, tapi kami tidak pernah melihat. Ya beda kamu dengan kami. Kalau saya punya pandangan batin, mungkin Anda belum. Jadi apa solusinya? Muhammad antarkan lagi ke Mekah. Tahu nanti orang Yahudi yang jahat, orang Nasrani yang jahat, dia akan bunuh. Sebenarnya Yahudi yang jahat itu, Nasrani yang jahat itu adalah yang di dalam itu. Dia akan bunuh. Jadi jangan diartikan Yahudi Nasrani di luar, tetap yang di dalam. Jadi sudah 3 Nasrani yang kita tampilkan. Tentu ada juga Yahudi-Yahudi yang lain yang baik. Nah, makanya tidak akan senang orang Yahudi Nasrani kepada engkau sebelum engkau tuh mengikuti cara hidup mereka. Apa itu? Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Makanya banyak roh-roh ini ikut mereka, menyembah mereka. Maka terjadilah yang kita lihat hari ini. Orang yang iri dengki, orang yang sombong angkuh, orang yang memberangus, merampas, membunuh. Nah, orang-orang itu adalah roh-roh yang tidak mampu menguasai yang 4 yang ada dalam tubuh mereka.
Nah, itu. Inilah yang saya katakan, kajian kita mulai dari dalam. Nah, itu. Nah, pada video yang kedua akan kita lanjutkan sambungannya. Oke?